Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Mudah-mudahan hari ini lancar, semuanya sehat, dimudahkan urusannya ya teman-teman. Seperti biasa, saya akan berbagi sedikit pelajaran untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga berbagi buat teman-teman, semoga bermanfaat. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan balasan yang lebih baik. Dan juga buat teman-teman yang baru saja bergabung, semoga betah, semoga bisa mengambil manfaat dari video-video di channel ini. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kali ini saya akan mengangkat tema tentang menjadi mukmin yang kuat, atau mukmin yang kuat lebih dicintai dari mukmin yang lemah. Ini bermula dari hadis yang saya baca, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bunyinya begini teman-teman, saya bacakan artinya ya. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa mukmin yang kuat itu dicintai Allah, begitu ya teman-teman, dibanding mukmin yang lemah. Bagaimana kemudian ciri-ciri atau mungkin hal apa saja yang bisa kita ikhtiarkan agar kita semuanya bisa menjadi mukmin yang kuat, gitu ya teman-teman. Mukmin yang kuat itu banyak kriterianya, begitu ya teman-teman. Jadi ada banyak hal yang disebut mukmin yang kuat. Yang pertama adalah mereka yang mempunyai kekuatan yang paling dalam yang sangat dipentingkan bagi seorang mukmin, yakni apa teman-teman? Yang letaknya di dalam hatinya, di rohaninya, begitu ya. Di antaranya apa saja, yaitu akidah yang lurus, iman yang kuat. Ini perlu dimiliki oleh seorang mukmin. Kenapa teman-teman? Karena iman itu naik turun, begitu ya. Ada kalanya dia naik, ada kalanya dia turun. Ketika seorang mukmin itu kuat, maka dia bisa menjadikan imannya itu lebih stabil. Kalaupun dia mengalami penurunan, itu sedikit, kemudian naiknya lebih banyak. Jadi grafiknya itu walaupun naik turun tapi naik, begitu ya teman-teman. Jadi ibaratnya kalau kemarin kita mudahnya saja ya teman-teman, misalnya imannya kemarin 10, kemudian turun menjadi 9, maka naik lagi tidak 10 tapi 11, begitu ya. Jadi mengalami grafik yang naik terus. Ketika turun lagi nggak 9 lagi tapi jadi 10. Jadi terus naik ke atas. Harapannya seperti itu ya teman-teman. Mukmin yang kuat ini adalah yang kuat imannya, yang stabil, akidahnya lurus, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya sementara atau sifatnya keduniaan, begitu ya teman-teman. Selanjutnya, mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang mempunyai ilmu, tapi ilmunya itu bermanfaat. Ilmunya yang makin mendekatkan kepada Allah dan menjauhkan dari larangan Allah. Kemudian yang selanjutnya, mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang bisa beramal solih. Jadi apalah artinya kita punya ilmu banyak tanpa bisa mengamalkan, gitu ya. Dan harapannya ketika kita ingin menjadi seorang mukmin yang kuat, maka kita harus selain punya iman yang kuat, ilmunya yang banyak, juga amalnya yang banyak, begitu ya teman-teman. Tidak sekedar ilmu saja, karena ilmu saja itu mungkin seperti pohon tanpa buah, begitu ya teman-teman. Kurang maksimal, begitu ya manfaatnya. Nah itu tadi dari segi ruhiyah. Mungkin teman-teman bisa menambahkan ya dari segi hati. Seorang mukmin yang kuat itu kokoh hatinya, imannya kuat, tidak mudah tergoda. Kemudian dari segi hal yang lain apa saja, gitu ya. Mukmin yang kuat juga memiliki badan yang sehat. Nah ini adalah bekal untuk kita menjalankan perintah Allah, bekal untuk kita beribadah. Bagaimana kita akan beribadah dengan nikmat, bagaimana kita akan beribadah dengan khusyuk, dengan bahagia jika fisik kita tidak kuat. Nah harapannya ketika kita menjadi seorang mukmin yang kuat adalah mukmin yang mempunyai fisik yang kuat, yang siap melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia, yang siap melakukan pengorbanan demi sebuah syiar, demi sebuah tersampaikannya pesan-pesan atau ajaran agama dari yang disampaikan oleh Rasulullah, gitu ya. Jadi intinya seperti itu, badannya adalah badan yang sehat dan badan yang kuat.
Kemudian yang selanjutnya, apalagi kriteria mukmin yang kuat, yakni mukmin yang mempunyai kedudukan dan kedudukan yang tinggi gitu ya. Di sini bukan berarti kemudian kita ingin lebih terpandang, tidak, tetapi mukmin yang kuat ini adalah mukmin yang mampu memberikan kedudukan yang baik bagi umat. Jadi bagaimana kemudian kedudukan itu bisa diperoleh, misalnya dengan harta benda gitu ya. Memang harta itu mempunyai tanggung jawab begitu ya teman-teman, tetapi dengan harta ini seorang mukmin dapat membantu agamanya, bahkan menjaga kehormatannya. Kalau seseorang tidak memiliki harta dalam hidupnya yang bisa menopang kehidupannya, maka kehidupan itu akan berat dan juga bisa jadi dia akan diremehkan oleh orang lain. Apalagi maaf nauzubillah gitu ya, kalau sampai menanggung hutang yang banyak, merepotkan, susah bayar hutang dan sebagainya, ini akan berat bagi seorang muslim. Diharapkan muslim yang kuat adalah mereka yang mempunyai harta benda yang dimiliki tapi tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk umat, untuk agama begitu ya. Jadi ibaratnya kita tidak boleh alergi kepada uang begitu ya. Mungkin saya pernah dengar, jangan alergi kepada kekayaan, jangan alergi kepada uang gitu. Karena agama ini membutuhkan uang gitu, membutuhkan harta benda. Walaupun kita meletakkan dunia, ya ibaratnya harta benda itu adalah dunia di tangan kita, tapi jangan letakkan di hati kita. Jadi letakkanlah dia di tangan kita, tapi jangan di hati kita. Jadi kita miliki itu tidak untuk diri sendiri, tapi untuk umat, untuk kepentingan bersama. Karena di dalam rukun Islam sendiri kita ada ibadah yang namanya haji. Haji itu tidak bisa dilakukan tanpa kita memiliki harta benda. Nah, maka dari itu teman-teman, mukmin yang kuat ini tetap dianjurkan mempunyai harta benda minimal untuk menjaga kehormatannya sebagai seorang muslim. Syukur-syukur bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak, membantu orang miskin, membantu pembangunan atau hal-hal bermanfaat lainnya. Nah, kemudian selain harta benda, apalagi yang harus dimiliki seorang mukmin yang sebaiknya mempunyai kedudukan, yaitu ilmu pengetahuan. Hendaknya seorang mukmin mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu yang menjadikan dia kuat di bidangnya, begitu ya. Nah, bayangkan seandainya seorang mukmin atau mungkin orang-orang mukmin gitu ya, tidak mempunyai ini, dan kekayaan serta ilmu pengetahuan dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman, maka bisa dibayangkan apa yang terjadi. Nah, pada seorang mukmin akan sangat berbahagia ketika mereka mempunyai ilmu pengetahuan, amal yang solih, harta yang cukup untuk beribadah begitu ya, fisik yang kuat, maka luar biasa. Nah, inilah harapan yang diharapkan ketika kita menjadi seorang mukmin yang kuat. Nah, ini PR sebenarnya ya teman-teman, buat saya pribadi, saya belum sampai ke sana gitu ya. Tetapi ini adalah sebuah ilmu, sebuah konsep di mana kita harus mencoba mengikhtiarkan diri untuk menjadi seorang mukmin yang kuat, karena mereka lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Meskipun jika harus berada pada mukmin yang lemah, tetap ada kebaikan di sana. Lalu bagaimana caranya supaya kita menjadi mukmin yang kuat? Yang pertama adalah bersemangat gitu ya teman-teman, bersemangat untuk mewujudkannya. Bersemangat untuk mewujudkan keperluan dunia dan keperluan akhirat. Jadi ibaratnya karena kita sedang ada hidup di dunia, kita harus punya bekal dunia plus bekal akhirat yang tentu saja menjadi tujuan sebagai seorang mukmin. Nah, ini harus semangat untuk mencapainya, bekerja keras mungkin, bekerja cerdas mungkin gitu ya. Dan mencapaikan menggunakan strategi tertentu mungkin iya gitu. Intinya kita harus semangat untuk menjemput yang menyebabkan kekuatan itu ada pada diri seorang mukmin. Bisa jadi semangat menuntut ilmu, semangat mencari nafkah, semangat belajar, semangat apapun yang bisa mendukung sebuah kekuatan itu hadir. Tetapi kembali lagi, semangat itu tentu saja dinaungi dengan rasa kehambaan, tidak kemudian terlalu mengejar sehingga lupa pada kewajibannya sebagai seorang hamba. Kemudian selanjutnya apa? Sabar dan ulet. Nah, kesuksesan itu milik orang-orang yang sabar. Tidak hanya orang yang mampu, tapi juga orang yang sabar. Walaupun mampu, kalau tidak sabar, barangkali capaiannya tidak seberapa. Tapi orang-orang yang sabar dan ulet inilah yang kemudian akan mendapatkan hasil
yang gemilau di kemudian hari, begitu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah bersyukur dan qanaah, bersyukur dengan apa yang kita miliki, menjadi mukmin yang kuat, menjadi mukmin yang mungkin punya sesuatu yang lebih dari yang lain, bukan berarti tidak mensyukuri yang kita punya. Tetap harus bersyukur seberapapun yang kita punya, plus qanaah, merasa cukup dengan yang kita punya. Boleh harta benda itu diberikan kepada yang lain untuk siar dan yang lainnya, tetapi kepada diri sendiri jadilah pribadi yang qanaah, yang sederhana, yang secukupnya saja, tidak berlebihan baik dalam hal makan, bersandang ya, mungkin berpakaian, apapun, papan ya, semuanya sederhana, qanaah saja. Tetapi memiliki kekuatan itu penting untuk melahirkan kekuatan besar yang lainnya. Demikian ya teman-teman, untuk hari ini menjadi mukmin yang kuat. Mudah-mudahan saya pribadi, saya, keluarga saya, teman-teman saya, kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjadi mukmin yang kuat, sehingga kita lebih dicintai dan lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni, dan mohon maaf sekali lagi. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.